Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sekolah YouTuber. Oke teman-teman, pertemuan kali ini kita bahas bagian setting channel YouTube yang benar supaya mudah direkomendasikan dan channel bisa berkembang. Kalau pertemuan lalu kita bahas bagian beranda ataupun halaman depan channel YouTube, dan sekarang kita akan setting jeroannya. Lalu bagaimana cara setting channel YouTube yang benar supaya dapat direkomendasikan oleh YouTube dan channel bisa berkembang? Oke, simak terus step by stepnya, jangan sampai ada kelewat supaya tidak gagal paham. Langsung saja kita ke tutorialnya. Pertama kita masuk ke YouTube-nya menggunakan browser ya. Bagi teman-teman yang menggunakan handphone bisa klik titik 3 di sebelah kanan atas, kemudian centang situs desktop seperti ini ya. Ini supaya tampilannya sama seperti di PC ataupun komputer. Langkah pertama kita masuk di mode penyesuaian. Mode penyesuaian ya, kita geser di bagian menu sini. Penyesuaian yang ini yang nomor 2 dari bawah yang logo pensil ya. Kita klik saja. Dan di sini ada tata letak teman-teman. Sebenarnya tata letak ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu di bagian ini fungsinya untuk bagian beranda halaman awal ataupun halaman depan channel YouTube kita ya. Di sini ada cuplikan channel untuk pengguna yang belum subscribe, ada yang untuk udah subscribe. Kemudian ada upload populer, ada playlist dan juga channel unggulan ya. Ini kalau bisa maksimalkan dulu teman-teman di bagian ini. Kemudian kita masuk di bagian branding. Dan di bagian sini pun hanya ada profil channel YouTube kita dan juga banner ya. Kemudian untuk info dasar kita scroll ke bawah. Ini info dasar ini nantinya akan tampil di bagian tentang ya. Oleh karenanya saya katakan tadi di bagian penyesuaian ini nanti akan tampil di bagian halaman ataupun beranda channel YouTube kita. Nah, kemudian kita scroll ke bawah. Ini ada link URL ya, custom. Teman-teman bisa merubah link URL channel YouTube teman-teman menjadi custom seperti ini. Kalau ini kan yang sudah saya rubah ya kan. Jadi http://youtube.com/c/sekolah youtuber. Jadi mudah dihafal ya, mudah diingat. Kalaupun kita membuat kartu nama pun enak nulisnya ya. Jadi seperti itu. Kemudian bisa juga kita tambahkan link di sini, info kontak kita. Ini fungsinya mungkin bisa juga ngasih nomor handphone di sini. Fungsinya untuk sewaktu-waktu kalau channel kita sudah berkembang, ada orang yang mau endorse ke channel kita. Seperti di channel ini pun sebenarnya udah ada beberapa ya yang menawarkan kerjasama untuk endorse, dan biasa mereka menghubungi melalui email. Itu saja di bagian ini. Kemudian kalau sudah kita masuk di bagian settingan ya. Settingan ini yang logo gerigi sebelah kiri bawah ini, kita klik saja di setelan ataupun settingan. Nah, setelan umum yang pertama ini ada IDR rupiah. Kalau teman-teman yang belum setting, biasanya di sini tampilannya adalah US dollar ya ataupun dolar Amerika Serikat. Itu teman-teman bisa sesuaikan, mau gunakan dolar Amerika Serikat pun tidak apa-apa, mau gunakan IDR rupiah Indonesia pun tidak apa-apa. Ini nantinya fungsinya untuk diestimasi pendapatan kalau channelnya sudah dimonetisasi. Kalau kita gunakan rupiah, nanti estimasi pendapatannya di nilainya ditampakkan berupa rupiah. Jadi itu saja sih teman-teman. Kemudian kita masuk di bagian channel. Nah, di bagian ini yang paling penting, info dasar. Info dasar bagian negara kita pilih sesuaikan dengan negara kita berada saat ini. Kemudian di bagian kata kunci ini yang harus betul-betul kita maksimalkan. Kata kunci ini nanti fungsinya akan dibaca oleh YouTube. Apa saja yang berkaitan dengan channel kita, yang berhubungan dengan channel kita, nanti akan dibaca oleh mesin pencari YouTube. Oleh karenanya kita mengisi kata kunci ini jangan dengan yang asal-asalan, harus menggunakan riset ya. Riset teman-teman bisa gunakan riset di pencarian YouTube, ataupun bisa juga menggunakan TubeBuddy, ataupun bisa juga menggunakan aplikasi TagView ya. Itu sudah ada tutorial-tutorialnya sudah saya buatkan. Ini saya contohkan di sini karena channel Sekolah YouTuber ini membahas YouTuber pemula, jadi kata kuncinya yang berkaitan dengan YouTuber pemula. Di sini ada belajar YouTube, seputar YouTube, YouTuber pemula handphone, cara menjadi YouTuber, kemudian cara mendapatkan subscriber, jam tayang. Intinya yang berkaitan dengan channel YouTube kita. Itu pun yang berkaitan pun kata kunci yang dipasang itu harus yang sering dicari ataupun dilakukan pencarian oleh orang lain di YouTube. Jadi jangan asal-asalan ya. Seperti di sini ada monetisasi YouTuber Indonesia. Ya, ini yang berkaitan dengan YouTuber pemula.
Jadi kalau misalkan channel teman-teman seputar masak, itu buatlah kata kunci yang berkaitan dengan seputar masak. Misalkan ada masak rendang, ada tutorial bikin kue, intinya yang berkaitan dengan channel kita. Begitu juga kalau channelnya seputar mancing ya. Jadi itu harus betul-betul maksimalkan di bagian sini. YouTube menyediakan sekitar 500 karakter. Ini kalau digunakan semua pun boleh juga, tetapi di sini saya hanya menggunakan 383 karakter. Jadi sekali lagi bagian ini sangat penting dan harus kita betul-betul maksimalkan ya, sesuai dengan channel masing-masing. Lalu kita masuk ke setelan lanjutan. Di setelan lanjutan ini tidak banyak yang perlu kita setting ya. Ini tidak tetapkan channel ini sebagai tidak dibuat untuk anak-anak. Ini biasanya otomatis seperti ini. Kita centang yang tengah, kemudian teks otomatis kita aktifkan. Lalu jumlah subscriber pun ditampilkan saja sih teman-teman, tidak apa-apa. Jumlah subscriber tampilkan saja. Kalau sudah masuk ke kelayakan fitur. Untuk kelayakan fitur ini biasanya ada, kalau channel YouTube baru ada yang belum aktif. Belum aktif itu belum berwarna hijau ini semua ya. Kalau ini kan sudah aktif berwarna hijau semua. Biasanya ini tergantung juga ke tingkatan channel YouTube ya. Karena di sini kan sudah mengupload video, membuat playlist serta menambahkan kolaborator dengan video yang lain. Kemudian di sini ada bisa kita mengupload video yang berdurasi di atas 15 menit. Kemudian bisa juga kita melakukan live streaming. Untuk live streaming ini kalau tidak salah minimal kita harus mendapatkan 1000 subscriber terlebih dahulu, lalu baru kita bisa aktifkan. Dan di sini juga kita bisa aktifkan cara mengganti thumbnail custom ya. Kalau belum aktif bisa kita aktifkan di bagian sini, tinggal kita centang aktif. Kalau bisa nanti kan berwarna hijau gini semua ya. Kalau ada yang belum bisa berarti itu tahapan channelnya belum sampai batasan channelnya ya, minimal ada yang kalau tidak salah 1000 subscriber baru kita bisa aktifkan semua. Kalau sudah kita masuk di pengaturan upload ini ya. Pengaturan upload kalau saya ini dikosongkan semua. Masalah judul, deskripsi juga kita kosongkan, karena setiap kita upload video judul dan deskripsinya itu berbeda-beda. Jadi kita setting secara manual saja. Kemudian di bagian izin ini tidak ada yang perlu kita setting ya. Di bagian sini komunitas juga. Di sini tidak ada yang perlu kita setting ya. Nah, kalau sudah tadi tinggal teman-teman klik simpan. Klik simpan. Di sini harusnya berwarna biru ya, cuman karena punya saya sudah tersimpan, jadi saya sini klik tutup saja. Pokoknya teman-teman klik simpan. Setelah klik simpan di sini tinggal klik publikasikan ataupun publiskan. Nah, kita klik tombol yang ini ya. Nanti kalau teman-teman belum itu tombolnya berwarna biru, tinggal klik saja di publiskan. Kalau sudah dipubliskan ataupun dipublikasikan, settingan yang kita buat tadi biasanya tersimpan secara otomatis. Sekali lagi saya tekankan, kita harus betul-betul maksimalkan di bagian kata kunci yang tadi. Di bagian kata kunci harus betul-betul kita maksimalkan isi dengan kata kunci yang relevan dengan isi channel kita, hasil dari penelusuran ataupun dari riset ya. Jangan asal-asalan, karena itu sangat berpengaruh besar nantinya terhadap perkembangan channel YouTube kita. Itu PR-nya kali ini, maksimalkan dulu di bagian setelan ini, karena pertemuan berikutnya kita akan membahas bagian yang lainnya. Itu saja, semoga bermanfaat, sampai jumpa di video berikutnya.